Kita masih di hadis pertama dan kedua. Terakhir kita membahas masalah niat. Jadi seorang mukmin dalam masalah niat harus memiliki dua unsur. Pertama, niat untuk melakukan, dan niat untuk siapa, atau gini, niat untuk melakukan amalan apa, dan niat untuk siapa amalan tersebut ditujukan. Niat untuk melakukan apa dan niat untuk siapa amalan tersebut ditujukan. Nah, amalan pertama, untuk apa, melakukan apa, amalan apa kita, apakah sholat, zakat, haji, dan semacamnya. Lalu kalau membahas masalah sholat, sholatnya apa? Sholat wajib, sholat sunnah. Dan sholat sunnah ada sholat sunnah dua, sholat sunnah yang sudah ditentukan jenisnya, sholat duha, witir, atau sholat sunnah mutlak. Nah, ini pertama nih. Jadi pertama, ketika niat kita harus tahu apa yang hendak kita lakukan, apa yang hendak kita lakukan, apa yang hendak kita amalkan, apa itu, ibadah apa. Nah, ini yang sudah kita bahas. Nah, berikutnya, untuk siapa amalan tersebut ditujukan. Pertama, untuk apa, untuk kita ingin mengamalkan apa. Kedua, untuk siapa amalan tersebut ditujukan. Kalau untuk apa kita sudah selesai. Amalan kita, misalkan kita berniat melakukan sholat, haji, dan semacamnya, selesai. Nah, yang kedua, untuk siapa amalan tersebut dilakukan. Jadi ketika ibadah kita harus punya tujuan, untuk siapa amalan kita ditujukan. Nah, itu namanya niyatul ma'mulillah, kata Imam Syekh As-Sa'di. Jadi untuk siapa amalan kita dilakukan? Tentu saja untuk Allah, ya. Makanya kata Syekh di sini kita baca, berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa amma niyatul ma'muli lahu fawal ikhlasu lillahi fi kulli ma ya'tiyal abdu wa ma yadhar wa fi kulli ma yaqulu wa yaf'al. Adapun niat untuk siapa suatu amalan dilakukan, maka maksudnya itu ikhlas karena Allah. Kita beribadah karena Allah dalam segala yang dilakukan hamba atau yang dia tinggalkan, dan dalam segala yang ia ucapkan atau ia lakukan. Jadi kita harus ikhlas dalam segala apa yang kita lakukan. Contohnya, amalan yang kita lakukan seperti tadi, misalkan sholat. Ketika sholat, niatnya karena Allah. Begitu juga apa yang ditinggalkan. Ya, tinggalkan apa? Maksiat, kan? Ketika seorang meninggalkan zina, niatnya karena apa? Harus karena Allah. Karena kalau seorang meninggalkan zina, niatnya bukan karena Allah, tidak dapat pahala, ya. Tidak dapat pahala. Makanya penting niat di sini. Harus niatnya ikhlas, murni karena Allah dalam segala yang dilakukan atau apa yang ditinggalkan, dan dalam segala apa yang diucapkan dan dilakukan. Karena ibadah itu ada yang berupa amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan, ya. Kalau amalan lisan apa contohnya? Zikir, ya, baca Quran, dan semacamnya, ucapkan salam. Sedangkan perbuatan banyak, tidak lebih banyak lagi, ya, sholat, zakat, puasa, dan semacamnya. Nah, ini, ya, jadi niat untuk siapa suatu amalan ditujukan, ini untuk Allah. Kita harus ikhlas, murni karena Allah dalam segala amalan kita. Apa dalilnya? Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dengan ikhlas memurnikan agama hanya untuknya. Nah, ini. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Niatnya hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah, ya. Ini dalil pertama. Dalil kedua, tadi kan surat Al-Baqarah ayat 5. Dalil kedua dalam surat Az-Zumar ayat 3, waqal, dan dia berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, milik Allah lah agama yang murni. Ya, jadi kita sekali lagi harus memurnikan agama, ibadah, amalan hanya kepada Allah. Nah, seperti apa prakteknya? Syekh menjelaskan lagi,
Wa dzalika anna 'alal 'abdi an yanwiya bihi niyatan kulliyatan syamilatan li umurihi kulliha maqsudan biha wajha Allah wa taqarruba ilaihi wa talaba thawabihi wa ihtisaba ajrihi wal khaufa min 'iqabihi. Nah ini. Yang demikian terwujud, yakni hendaknya seorang hamba meniatkan dengan niat yang umum dan menyeluruh dalam segala urusannya. Dia menginginkan dengan semua itu wajah Allah dan mendekatkan diri kepadanya, mencari pahalanya dan mengharapkan pahalanya serta takut siksanya. Nah ini. Jadi ketika kita ibadah, melaksanakan ibadah, meninggalkan maksiat, harus tadi dalam rangka mencari wajah Allah, mendekatkan diri kepadanya, mencari pahalanya dan takut siksanya. Nah, di sini juga menunjukkan boleh beramal karena mencari pahala, mencari surga, dan boleh beramal karena takut siksa, takut masuk neraka. Nah, yang seperti ini diperbolehkan. Maka batillah orang yang menyatakan, ada sebuah perkataan yang menyatakan man abadallahi li ajlil jannati wan nar fahuwa taghut, katanya. Siapa yang beribadah kepada Allah karena surga dan neraka, maka dia adalah taghut. Siapa yang beribadah pada Allah karena surga, maksudnya karena ingin masuk surga, atau karena takut neraka, maka dia adalah taghut. Taghut itu ya maknanya macam. Artinya apa? Kalau taghut itu konotasi negatif. Fir'aun taghut, iblis taghut, Abu Jahal taghut. Masa orang yang beribadah kepada Allah karena mengharapkan surga dianggap sama dengan Fir'aun, sama dengan Abu Jahal? Nah, ini batil sekali. Begitu juga ibadah karena takut neraka disamakan dengan Fir'aun, dengan iblis. Tentu saja ini perkataan yang batil. Justru kita diperintahkan beribadah kepada Allah karena mengharapkan pahalanya dan takut siksanya serta cinta kepadanya. Nah, inilah rukun ibadah dalam Ahlus Sunnah. Ketika ibadah ada 3 unsur: harap, takut, dan cinta. Harap maksudnya mengharapkan pahala balasan dari Allah, takut akan siksanya, ya. Lalu 3, cinta kepadanya. Kalau 3 unsur ini ada pada kita, selamatlah kita. Tapi kalau hilang salah satunya, sesatlah kita. Apalagi cuma satu saja ibadahnya. Kalau ibadahnya karena takut saja, ini ibadahnya kaum Khawarij. Kalau ibadahnya karena mengharapkan saja, mengharapkan rahmat Allah, ini ibadahnya Murji'ah. Dan kalau ibadah karena cinta saja, ini ibadah kaum Sufi. Sedangkan Ahlus Sunnah beribadahnya dengan 3 unsur: harap, takut, dan cinta, ya. Jadi ini diperbolehkan, dianjurkan bahkan. Nah, jadi ini yang seharusnya dilakukan seorang hamba. Jadi ketika dia melakukan suatu amalan, niatnya mencari wajah Allah, mendekatkan diri kepadanya, mencari pahalanya dan takut akan siksanya. Lalu kata Syekh, "Tsumma yastashibu hadhihi niyyata fi kulli fardhi min afradi a'mali wa aqwali wa jami'i ahwali." Lalu niat tadi mencari wajah Allah, mengharapkan pahala, takut siksanya, ini dipertahankan niat ini dalam semua amalannya. Pertama kan dia meniatkan secara umum, hidup saya, ibadah saya semuanya dalam rangka mencari wajah Allah, mengharapkan surganya, takut nerakanya. Ini secara umum. Nanti setelah itu dipraktekkan satu persatu dalam ibadah satu persatu. Sholat, haji, zakat. Nah, ketika sholat, saya sholat dan saya mengharapkan wajah Allah, saya ingin masuk surganya, saya takut akan siksanya. Langsung dipraktekkan Bapak, ya. Nanti masuk zakat gitu juga, nanti masuk sholat sunnah begitu juga. Niatnya ini harus dibawa terus, ya, dalam segala keadaan, kata Syekh. Dalam segala keadaan, harisan fihi ala tahqiqil ikhlas wa takmilih wa daf'i kulli ma yudadu. Dengan semangat mewujudkan ikhlas, keikhlasan, dan menyempurnakan serta menolak segala yang bertentangan dengan ikhlas. Contohnya apa? Di sini Syekh menyebutkan minar riya. Contohnya riya, wa sum'ati, sum'ah, wa qasdil mahmadati indal khalq, dan ingin dipuji di hadapan makhluk, wa raja ta'zimihim, dan mengharapkan pengagungan mereka.
Nah, 4 perkara ini bertentangan dengan ikhlas. Kata Syekh pertama riya. Riya dari kata ro'a, melihat. Ro'a memperlihatkan. Maksudnya apa riya tuh? Beramal karena ingin dilihat. Sedangkan sum'ah dari kata sama, dengar. Berarti ingin memperdengarkan amalan. Maksudnya beramal karena ingin didengar. Intinya riya dan sum'ah sama. Bedanya kalau riya ingin dilihat, sum'ah ingin didengar. Semuanya sama. Beribadah karena ingin dipuji. Nah, itu intinya ya. Nah, ini bisa merusak keikhlasan kita dalam beribadah. Kalau kita udah sholat nih, lalu tiba-tiba timbul perasaan ingin dipuji oleh orang yang di sekitar kita, ingin disanjung. Nah, ini namanya riya dan sum'ah. Itu bisa merusak ibadah kita. Rugi kita udah sholat dari awal 4 rakaat sampai salam nggak dapat pahala sama sekali. Gara-gara apa? Nggak ikhlas, ada riya, perasaan ingin dilihat atau didengar. Nah, rugi seperti ini. Yang ketiga, sebenarnya sama juga sini, ingin dipuji di hadapan makhluk, sama aja. Dia beramal karena ingin dipuji. Ya, ini riya dan sum'ah. Wa raja'a ta'zimihim, atau mengharapkan pengagungan mereka. Jadi kadang ada orang itu, nah ini contohnya di masyarakat kita, naik haji supaya apa? Kedudukan di masyarakat jadi lebih tinggi, supaya ya nanti tujuannya dunia, nanti ujung-ujungnya supaya dia terpilih jadi ini dan itu. Nah, ini ada sebenarnya. Dan lucunya kadang, anehnya, walaupun kita nggak bisa ya memastikan hati seorang, cuma ada sebagian orang ketika menjelang pemilihan umum tiba-tiba dia umroh. Selama ini nggak pernah umroh, tapi pas menjelang ini pemilihan umum tiba-tiba umroh. Ya mudah-mudahan niatnya lurus ya, niatnya supaya mungkin cari pahala dari Allah. Cuma repotnya kalau dia umroh tujuannya supaya apa? Pamornya dianggap orang religius nih, orang yang taat, akhirnya dipilih dan lolos, bukan lulus, lolos. Nah, yang seperti ini merusak niatnya, rugi, uang sudah keluar banyak, tidak dapat pahala apa-apa ya. Nah, ini rugi sekali seperti ini Bapak ya. Itu 4 perkara yang bisa merusak ikhlas, merusak ibadah. Lalu kata Syekh, bal in hasala syai'un min dzalik fala yaj'alul abdu qasdahu wa ghayata muradi. Bahkan jika terjadi salah satu dari tadi, riya, muncul ada perasaan riya, sum'ah, maka seorang hamba tidak menjadikan itu sebagai tujuannya atau puncak ambisinya, enggak. Jadi kalau misalkan dia lagi sholat timbul perasaan ingin dipuji, dah lupakan. Pokoknya niatnya bukan itu. Ya. Terus apa niatnya? Bal yakunu al-qasdul asilu minhu wajh Allah. Bahkan tujuan paling pokoknya dalam beribadah yaitu wajah Allah. Maksud wajah Allah artinya bisa melihat Allah di surga. Ini maksudnya ya. Karena itu puncak kenikmatan seorang hamba. Jadi Bapak, kalau kita ditanya apa kenikmatan yang paling besar di dunia, ya mungkin di dunia kita apa? Makanan yang enak atau apalah. Itu di dunia. Nah, kalau di akhirat, puncak kenikmatan yaitu melihat wajah Allah. Dalam hadis Sahih Bukhari, ketika itu Allah berkata kepada penghuni surga, Allah menyatakan turiduna syai'an azidukum. Jadi setelah mereka masuk surga, Allah menawarkan sesuatu kepada mereka. Apakah kalian menginginkan sesuatu yang perlu kutambahkan? Jadi mereka udah merasakan masuk surga nikmat, tiba-tiba Allah nanya lagi, mau tidak kalian ditambah sesuatu? Maka penduduk surga berkata, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar. Bukankah engkau telah mencerahkan wajah-wajah kami, memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Artinya apa? Menurut penduduk surga ini nikmat sudah demikian besar, kok masih bisa ditambah lagi? Jadi mereka mengira itu kenikmatan yang paling puncak, yaitu masuk apa? Surga, selamat dari neraka. Udah, ini kenikmatan paling besar. Namun Allah enggak seperti itu. Allah setelah itu menyingkap hijab dari dirinya, sehingga akhirnya seluruh penduduk surga bisa melihat wajah Allah.
Nah, ketika mereka menyaksikan wajah Allah, fama'utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim. Ketika itulah mereka tidak pernah diberi nikmat yang lebih besar dibandingkan ketika mereka melihat wajah Allah. Nah, ini kenikmatan yang besar. Sampai-sampai penghuni surga merasa, oh, nikmat di surga udah kalah dibandingkan melihat Allah langsung. Nah, ini Bapak ya. Ini merupakan kenikmatan besar yang hendaknya kita cari ya. Jadi sekali lagi, kalau ketika ibadah timbul ada perasaan ingin dipuji, langsung menyahkan itu. Hendaknya kita ingat tujuan utama ibadah mencari wajah Allah, wa talabu thawabi, dan mencari pahalanya, min ghairil tifatin lil khalq. Kita mencari pahala dari Allah tanpa menengok ke makhluk. Nengok kiri kanan enggak usah diperhatikan. Wala roja'a li naf'ihim aw madhihim, dan juga beribadah bukan karena mengharapkan kebaikan mereka atau pujian mereka. Jadi kadang ada orang beribadah, dia nggak niat dipuji oleh orang, tapi niatnya apa? Supaya orang ngasih. Nah, ini harus luruskan niatnya. Jadi sebagian orang tiba-tiba mungkin rajin ibadah, niatnya bukan karena ingin dipuji, tapi mungkin di suatu tempat orang yang rajin ibadah dapat, nah gitu kan. Nah, akhirnya dia rajin ibadah. Nah, jangan seperti itu ya. Dia ketika ibadah itu mahal. Surga itu mahal. Jangan sampai ditukar dengan hanya uang berapa ratus ribu rupiah. Nggak sebanding Bapak ya. Dunia dibandingkan akhirat itu tidak sebanding. Makanya dalam hadis disebutkan, la maudi'u sauti ahadikum khairun fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat cemeti kalian di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baru tempat cemetinya, bayangkan. Artinya bagaimana kan cemetinya, bagaimana kenikmatan di surga yang lainnya, baru tempatnya aja begitu. Itu bayangkan, surga nggak bisa dibandingkan dengan dunia ya. Makanya dalam hadis Sahih Muslim dari Mustawrad bin Shaddad, Nabi SAW bersabda, wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usba'u fil yam falyanzur bima yarji'. Demi Allah, tidaklah perbandingan dunia dibandingkan akhirat kecuali seperti salah seorang dari kalian memasukkan jarinya ke sungai lalu diangkat. Perhatikanlah apa yang ia dapat. Apa yang didapat? Keluar. Cuma tetesan air kan? Itu dunia. Sedangkan air yang di sungai itu adalah surga, itu akhirat. Jadi perbandingan antara akhirat dengan dunia seperti itu. Kita celupkan tangan kita ke sungai, angkat, netes. Nah, itulah dunia. Sedangkan air yang di sungai itu adalah akhirat. Maka nggak sebanding ya. Jadi jangan sampai kita mencari yang setetes, melupakan yang banyak. Nah, ini cuman kebanyakan orang nggak seperti itu. Mereka mengorbankan akhirat untuk cari dunia. Pagi sudah keluar, sebelum subuh udah keluar, pulang malam hari. Dan kalau misalkan pagi keluar lalu ibadah, sholat subuh lalu ke tempat kerja nggak masalah. Tapi pagi-pagi sudah keluar cari duit, nggak sholat subuh. Dan ini nyata. Kalau di Jakarta ada bapaknya. Jadi sebelum sholat subuh udah keluar. Tukang sampah itu, orang saya perhatikan pagi-pagi udah mengumpulkan sampah. Pikir ya, kalau sebelum sholat subuh udah mengumpulkan sampah, gimana kapan sholatnya dia? Otomatis kan pakainya kotor kan? Kapan dia ganti baju? Sebelum subuh udah mengumpulkan. Ini prihatin juga, kasihan kan kayak gini kan? Ibaratnya udah di dunia sengsara, jangan sampai di akhirat sengsara lagi ya Bapak ya. Ya, ini penting ya. Makanya penting kita harus memahami hakikat diri kita. Kita tuh di dunia ini sementara, nggak akan selama-lamanya. Makanya gunakanlah dunia untuk mengejar akhirat, bukan mencampakkan akhirat untuk mengejar dunia ya. Jadi kita kembali lagi, ketika beribadah nggak usah nengok kiri kanan ya. Pokoknya niatnya karena Allah. Nah, nanti kata Syekh sini, fa in hasala syai'un min dzalika min duni qasdin al-'abdi lam yadurruhu syai'an. Bal qad yakunu min ajili busyral mu'min. Kalau ternyata terjadi yang tadi itu terjadi, maksudnya dipuji, dia ibadah ternyata dipuji tanpa ada niat dari seorang hamba, maka pujian itu tidak membahayakannya sedikit pun.
bahkan bisa jadi pujian dari orang lain kepadanya, ini kabar gembira bagi seorang mukmin yang disegerakan. Jadi gini, maksudnya gini, kita kan ibadah itu kan niatnya karena Allah kan, mencari pahala dari Allah, takut akan siksanya kan. Nah, kita pokoknya niatnya karena Allah. Setelah sholat kita atau ibadah apapun, selesai sholat, selesai ibadah apapun, haji lah kan, tiba-tiba ada orang muji, wah hebat itu orangnya soleh. Nah, pujian seperti ini tidak merusak ibadah kita, karena ibadah kita sudah selesai. Bahkan bisa jadi pujian itu tanda kebaikan untuk kita. Jelas apa ya? Selama kita ketika ibadah niatnya karena Allah. Beda dengan orang ibadah Allah Akbar, misalnya sholat, tiba-tiba datang orang yang mungkin dia kagumi, dia langsung perbaiki sholatnya supaya dipuji. Nah, yang seperti ini merusak ibadah kita. Tapi kalau ibadah kita sudah selesai, lalu kita dipuji, nah insya Allah nggak akan merusak ibadah kita. Justru itu bisa jadi tanda kebaikan untuk kita. Ya, jelas apa ya? Lalu kita lanjut. Faqaulu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat innaha la tahsulu wa la takunu illa binniyah wa anna madaraha 'ala niyyah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis pertama, sesungguhnya amalan itu tergantung niat, ya. Amalan itu berdasarkan niat. Maksudnya amalan itu tidak akan terjadi kecuali dengan niat. Jadi semua kita ketika melakukan suatu amalan pasti ada niat. Dan bahwasanya poros suatu amalan tergantung niat. Artinya suatu amalan itu pasti tergantung niat. Jadi begini, tidak ada satupun perbuatan kecuali ada niatnya. Baik niatnya mungkin seorang melakukan amalan tersebut atau main-main. Kecuali dua orang yang melakukan suatu amalan tanpa niat. Orang tidak waras, gila, atau orang terpaksa. Selama seorang dalam keadaan waras tidak terpaksa, ketika melakukan suatu amalan pasti ada niatnya. Contohnya nyata gini aja. Saya ini kan minum ya. Saya taruh di sini, lalu saya buka, saya minum. Ketika saya minum ini ada niat tidak? Pasti ada niat. Baik niatnya saya sengaja menghilangkan haus atau mungkin ya iseng aja lah minum. Ya kan? Ini selama saya waras dan tidak terpaksa. Artinya kalau orang tidak waras bisa jadi dia melakukan suatu amalan tanpa niat. Contohnya orang gila. Kadang orang gila ikut sholat di samping kita, Allahu Akbar, tapi tanpa niat. Ya. Atau orang terpaksa misalkan kasusnya seperti gini. Ada seorang dalam keadaan berdiri, lalu dipegang oleh orang, ditempelkan pisau di tangannya, lalu ditusukkan ke sapi misalkan. Sapinya terluka lalu mati. Pertanyaannya, apakah dia sengaja membunuh sapi itu? Tidak. Punya niat? Tidak, karena terpaksa. Seperti mana pegang itu. Jelas apa ya? Beda halnya kalau kamu lakukan itu. Kalau nggak saya pukul. Lalu dia, itu berarti punya niat. Dan itu tidak bisa dikatakan terpaksa. Jelas apa ya? Ya, karena dia punya niat untuk melakukan itu ya. Nah ini, lalu kata syekhnya, tsumma qala lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maksudnya apa? Ai kata syekh, innaha takunu bihasabi niyatil abdi sihhat, ya bihasabi niyatil abdi sihhatuha wa au fasaduha au wa kamalu au nuqsanuha. Maksudnya suatu amalan itu tergantung niat hamba, baik keabsahannya maupun kerusakannya, kesempurnaannya atau kekurangannya. Artinya begini, suatu amalan akan sah atau tidak tergantung niat. Dan suatu amalan sempurna amalnya atau kurang tergantung niat. Maka penting niat di sini. Ya contohnya tadi, seorang misalkan melakukan suatu ibadah, kata Syekh kan suatu amalan keabsahannya atau kerusakannya tergantung niat. Seperti yang sudah kita bahas, misalkan seorang niatnya melakukan, contohnya apa yang sudah kita bahas, ini yang terakhir aja. Seorang suami ingin rujuk kepada istri untuk membahayakan istri, iya, supaya istri terkatung-katung.
rujuk. Nanti setelah itu dibikin enggak, rujuknya bukan untuk ini, bukan untuk supaya apa digauli dengan baik, tapi diterlantarkan lagi. Nah, rujuk seperti ini tidak dianggap benar, tidak dianggap sah. Karena apa? Niatnya tidak benar, salah. Jelas Bapak ya? Nah ini penting, niat itu bisa menentukan keabsahan suatu amalan, atau amalan itu rusak atau tidak, tentukan niat. Begitu juga sempurna atau kurangnya. Jadi seorang punya dua orang nih sholat berjamaah, saling berdampingan itu. Yang satu amalannya setinggi gunung, yang satu setinggi meja. Kenapa? Beda niat. Yang satu niatnya benar-benar ikhlas, sedangkan satu niatnya naik turun, akhirnya turun. Nah ini kenapa bisa beda? Niatnya beda. Maka niat ini bisa menentukan amalan seorang, ya. Maka kita perhatikan, bisa jadi amalan kecil, bisa besar pahalanya karena niat kita, dan bisa jadi amalan besar, bisa kecil karena niat kita. Maka selalu perhatikan niat kita, ya. Kata Syekh sini, faman nawa fi'lal khairi wa qasada bihil maqasidal ulya wa hiya ma yuqarribu ila Allah falahu minats thawabi wal jazaa'il jazaa'al kamil, falahu minats thawabi wal jazaa'il jazaa'al kamilal awfa. Siapa yang meniatkan perbuatan baik dan bertujuan untuk tujuan yang mulia, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi seorang ingin melakukan suatu kebaikan, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dan balasan yang sempurna. Kalau seorang saya niatnya melakukan perbuatan baik, apa contohnya? Sedekah. Niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka balasannya akan sempurna. Ya. Wa man naqasat niyyatu wa qasdun naqasa thawabu. Dan siapa yang niatnya kurang, tujuannya kurang ikhlas, maka akan kurang pula pahalanya. Nah, ini penting nih niat nih. Maka hendaknya kita selalu perhatikan niat kita dalam ibadah, dalam mencari ilmu, dalam sholat, zakat, haji, umroh, dan semacamnya. Lalu berikutnya kata Syekh, wa man tawajjahat niyyatu ila ghairi hadzal maqsidil jalil fatahul khair wa hasala ala ma nawa minal maqasidid dani'ah an-naqisah. Siapa yang niatnya tertuju kepada selain tujuan yang mulia ini, yaitu tujuan karena mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahalanya, surganya, takut siksanya. Nah, siapa yang niatnya bukan untuk selain tadi, luputlah darinya kebaikan, dan dia akan mendapatkan tujuan yang rendah dan kurang karena niatnya. Nah, maka hati-hati ini, niat kita ini menentukan apa yang akan kita dapatkan nanti, ya. Lalu kata Syekh, walihadza daraban Nabi sallallahu alaihi wasallam mithalan liyuqasa 'ala jami'ul umur. Karena itu Nabi memberikan contoh yang dengannya bisa dianalogikan semua urusan. Faqal, beliau bersabda, faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Ai hasalalahu manawa, dia akan mendapatkan apa yang ia niatkan, wa waqa'a ajru 'ala Allah, dan telah tetaplah pahalanya di sisi Allah. Artinya Allah akan memberikan pahala kepadanya. Nah, ini kalau seorang hijrah niatnya untuk apa? Allah, dan untuk menjalankan sunnah Rasulullah. Nanti dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, ini hijrah Bapak ya. Dan hijrah ada 3. Hijratul amal, hijratul amil, hijratul makan. Hijrah itu artinya secara bahasa meninggalkan sesuatu. Oh, kamu kenapa ke Amerika? Oh, saya hijrah. Nggak sesuai orang gitu. Hijrah ada 3 ya. Pertama, hijratul amal, meninggalkan perbuatan. Perbuatan apa? Buruk, perbuatan buruk, lalu melakukan perbuatan baik. Ini hijrah. Lalu kedua, hijratul amil, meninggalkan pelaku. Pelaku apa? Keburukan, meninggalkan teman-teman buruk, cari teman-teman yang baik. Ini hijrah. Lalu ketiga, hijratul makan, meninggalkan tempat. Tempat yang apa? Yang buruk. Tempat yang buruk menuju tempat yang baik. Tempat yang penuh dengan kekafiran ke tempat yang penuh dengan keimanan. Tempat yang penuh dengan syirik ke tempat yang sedikit syirik. Ini namanya hijrah. Dari yang buruk ke yang baik. Maka kalau ada orang pergi ke Amerika lalu bilang saya hijrah,
Saya terima. Kan hijrah musibah itu makanya. Jadi kita tidak disarankan pergi ke negara-negara kafir ya, kecuali untuk tujuan yang ada maslahatnya dan dibutuhkan. Yang ada maslahatnya seperti apa? Dakwah. Ya. Atau masalah dunia seperti cari uang, nggak masalah ya. Tapi dengan syarat bisa menjaga diri, menjaga iman kita. Karena kalau di Indonesia saja iman kita merosot, ya apalagi di Amerika serba bebas, nggak ada kontrol. Kan di sana kan prinsipnya negara yang menjunjung tinggi apa? Kebebasan. Ya, jadi silakan mau maksiat apapun, yang penting jangan mengganggu yang lain. Kalau maksiat di rumah kamu silakan, yang penting jangan di depan rumah saya. Kan kayak gitu kan? Sampai-sampai Bapak di Amerika tuh banyak sekali kayak pawai kaum gay ada. Jadi kaum gay itu pawai di beberapa setahun sekali itu gay di jalan-jalan. Mereka menampakkan diri sebagai gay, LGBT itu nyata itu. Nah ini mereka. Nah kalau kita pergi ke sana menyaksikan seperti itu, gimana perasaan kita? Ya mungkin Bapak bisa, kalau saya umpamakan gini, kita melewati tempat yang penuh dengan kotor, sampah lah. Pertama kali kita kesana, bau, ya kan? Lewat lagi 2 kali, bau. 3 kali, udah mulai berkurang baunya. 4 kali, 5 kali, 100 kali udah biasa gitu. Bahkan bisa jadi menikmatinya, ya kan? Nah begitu pula kalau kita tinggal di tengah orang kafir, penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa gitu kan. Pertama kali risih, tapi lama-kelamaan biasa-biasa. Naudzubillah min dzalik. Kalau sudah nganggap biasa, udah lebih baik disolatkan aja. Karena hatinya sudah mati. Tanda hati kita masih hidup ketika nyaksikan maksiat kita itu merasa gelisah. Tapi kalau kita nyaksikan maksiat biasa aja, tandanya hati kita sudah mati. Yang seperti ini harus disolatkan ya, takbir 4 kali. Nah ini Bapak ya, ini contoh Syekh menyebutkan contoh prakteknya, bahwasanya seorang dalam beramal harus punya niat yang benar ya. Lalu Syekh menyebutkan lagi kelanjutan hadis, wa man kanat hijratuhu ila dunya lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Nah, jadi ketika menyinggung siapa yang hijrahnya karena Allah, maka hijrahnya dianggap kepada Allah dan Rasulnya kan. Tapi ketika siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan atau wanita yang ia nikahi, jawabannya apa? Apakah dia akan dapatkan dunia, dapat wanita yang ingin ia nikahi? Enggak. Nabi menyatakan fa hijratu ila ma hajaru ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kenapa tidak disebutkan secara sempurna? Untuk menunjukkan betapa rendahnya dunia, sehingga disebutkan lagi. Jelas Bapak ya? Ketika menyinggung masalah niatnya hijrah karena Allah nih, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dianggap kepada Allah dan Rasul. Disebutkan sempurna kan? Tapi ketika menyinggung masalah dunia, siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan atau wanita yang ingin ia nikahi, maka disebutkan nggak balasan yang sempurna? Maka dia akan mendapatkan dunia, mendapatkan wanita yang ingin ia nikahi. Dapat? Enggak disebutkan. Tapi Nabi cuma menyebutkan maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kenapa tidak disebutkan? Untuk menunjukkan betapa rendahnya dunia. Makanya Nabi sampai tidak menyebutkan secara sempurna. Jelas Bapak ya? Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita selesaikan hadis ini. Masih ada berapa ini lagi ya? Insya Allah sedikit demi sedikit atau habis saja ya. Masih banyak, sabar. Mungkin sampai sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.